Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an serta hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar mengenal ujub, ya. Ujub. Ujub itu apa sih? Ujub itu perasaan takjub terhadap kebaikan diri sendiri tanpa menyadari itu hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi merasa itu perbuatannya gitu ya, perbuatan baiknya gitu ya. Jadi kayak orang yang sendirian bersolat malam di malam gelap, ketika itu dia lapang dada beriktikad bahwa dirinya baik tanpa menyadari bahwa itu ialah dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita salat subuh begini saja, ini karena hidayah dan taufiknya bisa kita bangun pagi. Bukan karena kitanya hebat, bukan. Karena hidayah dan taufik dari Allah, kita bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah setiap hari. Bukan kitanya hebat, bukan. Ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Makanya gini, hidup itu gak usah khawatir, nggak ada gangguan ibaratnya, nggak dia terkontaminasi. Kenapa? Karena yang menggerakkan semua yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Kita nggak ada pilihan. Kalau kita bisa milih, pengennya senang terus nggak? Pengennya senang terus. Tapi ada saatnya kita susah. Dan itu nggak diinginin oleh kita, betul nggak? Pengennya senyum terus, nggak pengen nangis. Tapi kalau Allah sudah tetapkan, ya nggak ada pilihan lain, ya nggak ada pilihan. Semuanya nggak ada pilihan. Kita itu tinggal menjalankan saja. Maka berharap kepada hidayah dan taufik dari Allah. Gitu. Nggak usah lagi lege, nggak usah. Ini mah kalau bukan gua nih, nggak ada yang kayak gitu. Itu ujub itu, ya ujub. Merasa dirinya apa mampu, gitu. Bukan karena apa sih kita bisa sesuatu itu, bukan karena kepandaian kita, karena dapat hidayah dan petunjuk, gitu. Jadi begitulah halusnya ujub, bagaikan bibit bagi setiap penyakit qalbu. Jadi mulai ujub itulah lama-lama dia takabur, sombong, gitu. Sampai di surat Al-A'raf itu dibilangnya, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha
la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Coba dibuka ayatnya tuh di surat 4 surat 7 ya. Surat 7 ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Artinya doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Kalau dia sudah ujub terus sombong terhadap ayat, jangankan satu ayat, sepotong ayat pun dia nggak boleh sombong, nggak boleh dia tolak ayat itu, ya, nggak boleh. Dan mereka tidak akan masuk surga. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah berfirman mereka nggak bakal masuk surga. Allah yang bilang, bukan kita. Ini ketetapan. Siapapun orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kata Allah, mereka tidak akan masuk surga. Tapi dia bisa masuk surga. Bagaimana dia bisa masuk surga? Setelah kalau onta sudah masuk ke dalam lubang jarum. Jadi sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum, masuk surganya nungguin kalau onta bisa masuk lubang jarum. Ledek mau. Mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke dalam lubang jarum. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Gitu ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sesungguhnya orang yang berbuat jahat. Kan kita taunya orang maling itu berbuat jahat, ya kan? Iya. Orang korupsi berbuat jahat, ya kan? Orang zina berbuat jahat, orang rampok berbuat jahat. Tapi penjahat paling dahsyat adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau maling mah bisa dia taubat, bisa diterima dia, bisa masuk surga. Karena ayatnya nggak ada maling nanti masuk surga kalau onta sudah masuk lubang jarum, nggak ada, bisa gitu. Karena dia berdosa. Kalau ini dia mendustakan ayat gitu. Jadi kalau orang sudah mendustakan ayat, ya sudah, tungguin onta bisa masuk lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi penjahat paling ulung adalah siapa? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu penjahat paling ulung. Maling sekalipun penjahat nggak terlalu berat, ya kan? Maling itu ya kan nggak terlalu berat dia. Kenapa? Dia asyariq wasyariqatu faqtau aydiyahuma. Maling laki-laki dan maling perempuan cuma dipotong kedua tangannya. Kalau yang menjual ayat dengan murah katanya. Iya, sama lagi, lebih parah lagi dia. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dia jual ayat-ayat dengan murah. Artinya apa sih? Gitu. Dia cari dalil. Sesuai hawa nafsunya. Gitu. Wah, ini ayatnya cocok sama saya nih. Wah, ini ayatnya nggak cocok nih. Dia bagaimana ini orang? Nggak cocok kalau dibaca. Bagaimana ini? Jadi ujub itu bagaikan bibit bagi setiap penyakit kolbu, ya. Di antaranya adalah riya, ya. Siapa yang riya itu? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ya, apabila dia mendirikan sholat, dia dalam keadaan malas, kadang sholat, kadang enggak, ya. Kalau datang ke masjid, yura'unan nas, hanya riya terhadap manusia, gitu. Jadi ujub itu, ujub. Gitu. Yang dapat menghapus nilai amal ibadah. Jadi ibadahnya dihapus oleh Allah, ya, dihapus. Dan yang dapat berkembang menjadi takabur. Dari ujub
riya jadi takabur. Yang dapat membatalkan keislaman seseorang, ya, maka ujub sebagian dari yang membinasakan, ya. Dan adapun yang membinasakan itu adalah kikir yang ditaati dan hawa nafsu yang dituruti, dan ujub seseorang terhadap dirinya. Jadi itu akan binasa. Ujub seseorang tercela dan menodai dirinya karena dia merasa memiliki kebaikan tanpa menyadari itu dari hidayah dan taufik dari Allah. Dia nggak sadar bahwa itu adalah hidayah dan taufik. Kita begini ini bukan karena siapa-siapa, betul nggak? Jadi dibilangin, alhamdulillah saya bisa ngaji nih sama ustadz, ya kan? Bukan karena saya, karena adanya petunjuk, ya, adanya petunjuk, adanya taufik, gitu. Dengan wasilahnya ketemu Ustad, gitu. Pada intinya hanya petunjuk dan taufik dari Allah. Kita bersyukur mendapatkan hidayah. Maka ketaatannya harus tetap kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada ustadznya, gitu. Jangan kepada saya, jangan. Gak ada urusan dengan saya. Kalau saya belok kiri salah, jangan ikutin petunjuknya. Karena ya, kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa anna hadza siratim mustaqima, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu, ya. Di surat Al-An'am itu, ya. Wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, nanti kau akan bercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu kami wasiatkan agar kalian bertakwa. Itu di surat Al-An'am itu, ya. Iya, 10 wasiat, ya. Itu udah ituin sama Andre itu, ya. 10 commandment itu, ya. Gitu. Itu yang ke-10 itu, ya. Itu yang ke-10. Bahwa jalannya adalah jalan Allah dan Rasulnya, ya. Maka ikutilah. Sekalipun nggak enak gitu, ikutin saja, gitu. Karena petunjuknya dari Allah begitu, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kau anggap baik belum tentu baik buat dirimu, dan yang kau anggap buruk belum tentu buruk buat dirimu. Tapi kalau Allah yang sudah tetapkan itu baik, pasti baik. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu baik loh, ini baik loh, itu jahat loh, itu buruk. Tidak. Yang kita katakan, kata Allah itu baik, kata Allah itu buruk. Gitu. Jadi semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah mengatakan buruk, Rasul sudah mengatakan buruk, kita katakan buruk, meskipun kelihatannya baik. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara kita dari sifat ujub, senantiasa kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah, taufik, ya. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin, semaksimal kemampuan sepanjang hayat di dunia ini untuk menghayati makna dan tujuan ayatnya. Itu di surat At-Takwir, ya, ayat 29 itu, ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menempuh, tidak mungkin orang itu istiqomah kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kita bisa ke istiqomah itu, ke masjid setiap 5 waktu karena kehendak Allah. Enggak usah sombong-sombong, enggak usah belagu-belagu, enggak usah. Gitu. Kalau Allah sudah enggak berkehendak, repot, ya. Gitu. Wa may yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ya, yufaqihu fid din, dia akan dipahamkan dalam agamanya, gitu. Maka belajar terus, ya, gitu. Dan kamu tidak dapat menempuh istiqomah kecuali dengan kehendak Rabb semesta alam. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin, nggak bisa, gitu. Jadi sabar saja, gitu. Kayak kita didolimin gitu, diemin saja, biar Allah nanti yang berkehendak. Allah akan mengadab atau tidak. Rasul saja ketika menghadap satu kaum,
ditegur nggak sama Nabi, sama Allah? Ditegur. Ditegur sama Allah, ya. Ditegur sama Allah. Laisa laka amru syai'in. Itu di surat Al-Imran itu ya. Bukan urusanmu Muhammad ya, gitu. Kita juga begitu, bukan urusan kita ya untuk mengadab orang ya. Kita berusaha mencamkan dalam qalbu pada setiap permulaan apa saja amal ibadah kita ya. Makanya kita berdoa ya, Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai ilahku, ya Allah, hanya engkaulah yang aku maksud ya. Yang aku maksud. Tujuanku hanya kepada engkau. Karena kita kembali pun kepada Allah. Kepada Allah. Dan hanya engkaulah yang aku tuju, tujuanku. Enggak ada lagi tujuannya. Maka ketika tujuannya sudah kembali kepada Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya absolut, mutlak, perintahnya mutlak. Makanya di surat An-Nisa tuh ya ada 3 perintah. Coba lihat dah, ada 3 perintah di surat An-Nisa ayat 59 kalau nggak salah itu ya. Perhatiin ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, Allah, taatlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul yang bernama Muhammad. Di sini ada Allah wa ati'ur rasul. Ini absolut nih. Kalau datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, harus ditaati. Ya. Tapi yang ketiga, wa ulil amri minkum, enggak ada ati'unya. Enggak ada wa ati'u ulil amri minkum. Tapi dia suruh taatnya kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Dia enggak absolut. Dia tidak absolut. Tidak mutlak. Kalau dia memerintahkan kebaikan, kita boleh taat. Tapi kalau dia memerintahkan kemaksiatan, boleh berontak. Diberontak. Jadi ini yang absolut cuma 2, ati Allah wa atiur Rasul. Kalau ulil amri minkumnya enggak. Kalau lurus kita ikut. Kalau dia baik, kita ikutin. Kalau dia tidak baik, kita tidak ikutin. Gitu. Doain. Ya. Jadi kelihatannya begitu tuh, ya. Kelihatannya begitu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya, berbeda pendapat nih semua orang kan ada perbedaan pendapat. Maka kata Allah apa? Maka kembalikanlah kepada Allah, cari dalilnya di Al-Qur'an. Kalau nggak ada, cari dalilnya di sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau ngatur itu harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dan sudah cukup sempurna. Dunia ini diatur dengan Islam sudah sempurna. Mau cerita apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cara pakai sendal aja kita diatur sama Nabi, betul nggak? Gitu nggak? Suruh pakainya kanan dulu, pakai kiri dulu. Kanan dulu. Iya. Kalau mau masuk masjid kanan dulu, kiri dulu. Kanan dulu. Kalau masuk toilet, Kiri dulu. diatur sama Islam. Segitu sempurnanya. Jadi nggak ada nih dalilnya katanya, nggak ada. Iya. Sudah sempurna. Maka kata Allah, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tapi kalau kamu nggak beriman, kamu juga nggak akan kembali, nggak mungkin. Jadi iman itulah ya. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ya. Yang ketiga, kita berusaha mengiringi setiap penyelesaian apa saja amal ibadah kita dengan pujian-pujian penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat 7 ya, ayat 43 itu ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Itu di surat Al-A'raf ya, ayat 43-nya ya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami untuk ke surga ini. Gitu. Di surat itu juga ada tuh di surat Az-Zumar tuh ya. Ya, doa masuk surga ya. Ingat enggak? Di surat ya. Dan kami sekali-kali tidak mendapat petunjuk seandainya Allah tidak menunjuki kami. Kita nggak dapat petunjuk kalau Allah nggak berikan petunjuk. Gitu. Rasul saja ditegur oleh Allah ya.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ya, padahal petunjuk itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Makanya di surat Az-Zumar itu ya. Surat Az-Zumar lihat, surat 39 ya. Yang kalau kita nanti masuk surga berdoa gitu kan. Dari mulai 73 dah. Surat 39 ya. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Jadi orang bertakwa diantar ke dalam surga oleh para malaikat secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Masuklah kamu kekal di dalamnya. Orang yang bertakwa itu. Dan mereka berkata, orang yang bertakwa itu, ya, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa waratana al-ardha wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Segala puji, kata orang bertakwa itu bilang gitu apa? Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang diantar oleh para malaikat berombongan masuk ke dalam surga bersama keluarga-keluarga kita, masuk ke dalam surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.